Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamnika Rosalia dengan NIM 2311074 kelas PAI 2C. Dengan video ini saya ingin memenuhi tugas UAS Usul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Edi Waluyo MSI. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 materi tentang pertama, pengertian usul fikih, yang kedua, Al-Quran dan metodologinya, yang ketiga, dalil dan sumber hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian usul fikih. A. Pengertian usul fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Sedangkan pengertian fikih adalah menurut bahasa berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti mengerti atau paham. Dari sinilah ditarik perkataan fikih yang artinya pemahaman dalam ilmu syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, ilmu fikih ialah suatu ilmu yang mempelajari syariat yang bersyariat amalia atau perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terperinci dari ilmu tersebut. Berdasarkan pengertian usul dan fikih menurut bahasa tersebut, maka usul fikih berarti sesuatu yang dijadikan dasar fikih. Al-Ghazali menakrifkan usul fikih dengan ilmu yang membahas tentang dalil-dalil hukum syariat dan tentang bentuk penunjukan dalil tadi terhadap hukum. Sedangkan Al-Syaukani mendefinisikan usul fikih dengan ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang kaidah tadi bisa digunakan untuk mengeluarkan hukum. B. Tujuan mempelajari ilmu usul fikih. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mempelajari ilmu usul fikih memiliki tujuan antara lain yaitu mampu menerapkan kaidah terhadap dalil-dalil guna memperoleh hukum syariat dan dapat memahami nas-nas syariat serta kandungan hukumnya. Menurut Wahbah Zuhali, mempelajari usul fikih bertujuan memberikan kemampuan kepada mujtahid untuk menerapkan kaidah usul fikih guna memperoleh hukum syara' amali dari dalil-dalilnya yang terperinci. C. Perbedaan usul fikih dengan fikih. Pendapat ini dapat dilihat dari dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, dilihat dari objek pembahasannya. Ilmu usul fikih membahas tentang kaidah-kaidah yang bersifat umum dan hukum yang bersifat umum. Adapun yang menjadi objek pembahasan ilmu fikih adalah dalil yang bersifat juz'i, sehingga menghasilkan hukum juz'i pula yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Yang kedua, dilihat dari tujuan yang hendak dicapai. Usul fikih bertujuan untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah yang bersifat kuli terhadap nas-nas syariat, sedangkan ilmu fikih bertujuan untuk menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan mukallaf. D. Manfaat usul fikih. Ada beberapa manfaat dari mempelajari ilmu usul fikih ini, antara lain, yang pertama, dengan mempelajari usul fikih akan memungkinkan untuk mengetahui dasar-dasar para mujtahid masa silam dalam bentuk pendapat fikihnya, mengamalkan pendapat-pendapat mereka. Yang kedua itu dengan studi usul fikih seorang akan memperoleh kemampuan untuk memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan hadis-hadis hukum dalam sunnah Rasulullah. Kemudian menistinbatkan hukum dari dua sumber tersebut. Yang ketiga, dengan mendalami usul fikih, seseorang akan mampu secara benar dan lebih baik melakukan muqaronat al-mazahib al-fiqhiyah, studi komparatif antar pendapat ulama fikih dari berbagai mazhab, sebab usul fikih merupakan alat untuk melakukan perbandingan mazhab fikih. Yang keempat, ilmu agama Islam akan hidup dan berkembang mengikuti perkembangan peradaban umat manusia. Yang kelima, statis dan jumud atau berarti di tempat dalam ilmu pengetahuan dapat dihindarkan. Yang keenam, orang dapat menghidangkan ilmu pengetahuan agama sebagai konsumsi umum dalam dunia pengetahuan yang selalu maju dan berkembang mengikuti kebutuhan manusia sepanjang zaman. Saya akan melanjutkan materi tentang Al-Quran dan metodologinya. A. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja qoro'a yaqro'u Qur'anan yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa
Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul. Karenanya ia berarti yang dibaca atau makruh. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fulan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah terminologi, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Dengan demikian, Al-Quran dinyatakan bahwasannya bersifat kalam nafsi, berada di Baitul Izzah atau Al-Sama al-Dunya, dan itu semuanya bermuatan makna muhkamat yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya ayat-ayat mustasyabihat. Sedangkan Al-Quran diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, merupakan kalam lafzi yang bermuatan kalam nafsi karena tidak mengandung ayat mutasyabihat, tetapi juga ayat atau makna-maknanya bersifat muhkamat. B. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dalam buku Ushul Fiqih karya Rusdayah Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran memiliki cakupan yang luas yang meliputi segala hal yang ada di dunia ini untuk mengembangkan pada kebudayaan dimiliki oleh umat manusia. Sehingga Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang amat terlengkap, baik itu pendidikan yang mencakup sosial, moral, spiritual, material, serta segala hal yang ada di dalam alam semesta. C. Hukum-hukum dalam Al-Quran secara garis besar memperjelaskan hukum oleh Al-Quran terdiri dari 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, ijma atau global, penjelasan Al-Quran bersifat umum, sedangkan sunnah Nabi yang nantinya akan menjelaskan lebih mendetail, sebagaimana perintah mendirikan sholat, membayar zakat, dan penjelasan lafaz yang tidak jelas secara makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dirikanlah sholat. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat tersebut berupa perintah untuk mendirikan sholat. Tidak ada penjelasan mengenai tata cara dan waktu pelaksanaannya. Maka disinilah sunnah Nabi berperan adanya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Yang kedua tasdilit atau terperinci. Al-Quran memaparkan hukum secara terperinci dan disertai penjelasan yang mendetail. Adapun sunnah Nabi menjadi penguat bagi penjelasan Al-Quran tersebut. Contohnya hukum waris, tata cara dan hitungan dalam talak, mahram orang haram yang untuk dinikahi, tata cara li'an, saling melaknat antara suami dan istri, dan penetapan hukuman dalam kasus pidana hudud. Yang ketiga, isyarah atau isyarat. Penjelasan Al-Quran hanya sebatas pokok hukum, baik secara isyarat maupun secara ungkapan langsung. Adapun sunnah Nabi memberikan penjelasan hukum yang terkandung dalam pokok bahasan tersebut secara terperinci. D. Macam-macam metodologi dalam Al-Quran. Yang pertama, metode ijmali. Metode tafsir ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran dengan secara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Metode ijmali atau global menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tetapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Ciri-ciri dan jenis tafsir ijmali mengikuti urutan-urutan ayat demi ayat menurut tertib mushaf, seperti halnya tafsir tahlili. Yang kedua, metode tahlili atau analitis. Metode tahlili yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jadi pendekatan analitis yaitu mufassir membahas Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan rangkaian ayat yang tersusun di dalam Al-Quran. Yang ketiga itu metode muqarrin. Metode muqarrin adalah
penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Yang keempat itu metode maudu'i atau tematik. Metode tematik ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat-ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Quran, hadis maupun pemikiran rasional. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang dalil dan sumber hukum Islam. A. Pengertian dalil dan sumber hukum Islam. Adillah al-hakam atau dalil hukum adalah sesuatu yang menunjukkan keberadaan suatu hukum. Dalam pengertian ini, adillah al-hakam lebih luas cakupannya karena ia memuat seluruh dalil hukum Islam, baik yang berbentuk nas maupun bukan nas, meliputi dalil yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Keberadaan dalil dan sumber hukum Islam merupakan suatu yang sangat penting, sebab ia menyediakan bahan baku sekaligus dapur tempat memasak hukum Islam. Semua produk hukum Islam yang dihasilkan pasti menggunakan bahan baku dan dimasak melalui dapur tersebut. Tidak ada satu produk hukum pun yang tidak menggunakan bahan baku tersebut. Demikian juga tidak satu pun produk hukum Islam yang tidak dimasak melalui dapur tersebut. Yang menyediakan bahan baku adalah Al-Quran dan hadis. Dapur tempat memasaknya adalah dalil-dalil lain yang digunakan untuk menggali hukum Islam. Berikut akan dijelaskan sumber dan dalil hukum Islam secara berurutan. B. Dalil dan sumber hukum Islam yang muttafaq. Yang pertama, Al-Quran secara bahasa. Kata Quran merupakan bentuk masdar dari kata qoro'ah yang berarti membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa kata Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul, karenanya ia berarti yang dibaca atau makruh. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Menurut istilah, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Yang kedua, sunnah. Secara bahasa sunnah berarti jalan yang biasa dilalui. Dalam pengertian ini sunnah adalah lawan dari kata bid'ah. Kadang-kadang sunnah juga berarti bid'ah seperti dalam hadis berikut. Artinya barang siapa berbuat suatu kebaikan maka baginya pahala dan pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu sesudahnya. Barang siapa memperbuat keburukan maka baginya dosa dan dosa dari orang yang melakukan keburukan itu sesudahnya. Dan menurut istilah usuliyun adalah segala sesuatu yang diterima dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa ucapan, perbuatan maupun penetapan. Dalam hal ini sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Ijma merupakan kesepakatan dari seluruh ulama tentang mujtahid tentang suatu hukum syara mengenai suatu kasus setelah Rasulullah wafat. Ijma ulama menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan kehidupan umat Islam dalam perkembangan yang sangat pesat dewasa ini. Dalil nas dari Al-Quran yang menerangkan bahwa ijma juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Di antaranya kan dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, An-Nisa ayat 83, dan An-Nisa ayat 115. Di samping ayat Al-Quran juga dijelaskan dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa kesepakatan yang akan dilakukan oleh umat Islam tentu dalam hal kebaikan, tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Yang keempat, kias. Kias berarti pengambilan hukum suatu perkara yang tidak ada dalam dengan cara mencerminkan atau menganalogikannya kepada perkara yang ada hukumnya di dalam nas dengan dasar kesamaan ilatnya, sebab hukum mayoritas ulama berpendapat bahwa kias dapat dijadikan hujah. Dalam hal ini kias berada pada posisi keempat dalam sumber hukum Islam. C. Dalil dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Yang pertama, al-ihtisan. Al-ihtisan berarti menduga bahwa sesuatu itu baik.
Al-istihsan memiliki dua macam bentuk, yaitu penggunaan qiyas khafi atau ilatnya tidak disebutkan di dalam nas, dan pengecualian suatu perkara khusus dari hukum umumnya. Yang kedua, al-masalah mursalah. Yang dimaksud dengan al-masalah al-mursalah di sini adalah maslahat yang hukumnya belum dijelaskan oleh syariat dan tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa maslahat itu benar atau tidak. Yang ketiga, al-urf. Al-urf juga bisa dibilang kebiasaan, yaitu kebiasaan manusia yang sudah diketahui bersama, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Contoh al-urf dalam perbuatan adalah jual beli tanpa ijab kabul secara lisan, sedangkan contoh al-urf dalam perkataan adalah penggunaan kata-kata walad dalam bahasa Arab yang ditunjukkan untuk anak laki-laki saja, sementara secara bahasa digunakan untuk semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, al-istihab. Al-istihab adalah penetapan hukum atas suatu perkara dengan apa adanya hingga nanti ada dalil yang menjelaskan hukumnya lebih khusus. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.